out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amsal Boy Karto Siregar. Saya adalah mahasiswa hukum Universitas Mula Warman tahun angkatan 2022. Dalam video kali ini saya akan membahas 3 topik menarik, yaitu 1. Pembangunan hukum nasional, 2. Penegakan hukum, dan 3. Budaya hukum. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. 1. Pembangunan hukum nasional. Sebelum kita membahas apa itu pembangunan hukum nasional, tentu kita harus tahu apa itu hukum nasional. Jadi hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Lalu, hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara yang berada di negara tersebut. Jadi, pembangunan hukum nasional merupakan proses pembentukan atau membangun sebuah tatanan hukum beserta perangkat yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Namun, kita harus ingat, kita adalah sebuah negara yang berideologikan Pancasila, yang dimana pembangunan hukum nasional berkaitan erat dengan Pancasila. Jadi apa hubungan pembangunan hukum nasional dengan Pancasila? Tentu hubungannya adalah sangat erat, karena Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Maka segala hukum yang berlaku harus berdasarkan Pancasila, di mana hukum harus berorientasi kepada Pancasila agar hukum dan Pancasila itu sejalan dan menciptakan sebuah keadilan sosial bagi seluruh bangsa kita. Baiklah, yang selanjutnya adalah penegakan hukum. Setelah adanya hukum dan pembentukan hukum, pasti harus ada juga penegakan hukumnya, di mana hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya. Hal ini mengacu pada sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat di sini adanya peran penting ideologi bangsa kita dalam menciptakan sebuah keadilan, di mana terciptanya penegakan hukum adalah demi mewujudkan sila kelima tadi. Dan topik pembahasan kita yang terakhir adalah budaya hukum. Hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Hukum itu sendiri merupakan produk dari kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia yang juga diambil dari kebudayaan yang ada di suatu negara. Contoh budaya hukum di Indonesia adalah kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua adalah sebuah budaya yang sudah dilakukan dari zaman dahulu, sudah dilakukan oleh masyarakat. Dan karena itulah budaya tersebut diangkat dan menjadi sebuah hukum pada pasal 41 Undang-Undang Pernikahan yang menegaskan bahwa anak harus menghormati orang tuanya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai 3 topik tadi, yaitu topik pertama tentang pembangunan hukum nasional, yang kedua tentang penegakan hukum, dan yang ketiga tentang budaya hukum. Kita harus ingat, ketiga topik ini harus kita jalankan sesuai dengan ideologi Pancasila, ideologi yang dianut oleh negara kita sendiri, di mana pembangunan hukum nasional harus berjalan sesuai dengan Pancasila. Penegakannya juga harus sesuai dengan Pancasila, agar penegakan yang hukum dan hukum yang telah dibangun sesuai dengan sila kelima Pancasila kita. Dan yang ketiga, budaya Indonesia, yaitu budaya Indonesia yang dibuat sebagai hukum di negara kita sendiri, di mana hukum kita sudah dilihat dari kebudayaan kita yang terdahulu, budaya kita yang sudah dilaksanakan oleh
nenek moyang kita yang terlebih dahulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Amsal Boy Karto Siregar, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.